Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rivaldi dengan NIM 24419191063 dari Prodi Sistem Informasi dalam matkul Bahasa Indonesia dan Karya Tulis Ilmiah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu Zotero. Nah, sejarahnya, Zotero pertama kali dikembangkan oleh George Mason University pada tahun 2006 di bawah pimpinan Dan Stillman, seorang peneliti di Center for History and New Media atau CHNM di universitas tersebut. Tujuan utama Zotero untuk membantu peneliti dan mahasiswa mengelola referensi dan data penelitian mereka dengan cara yang lebih efisien, terutama dalam konteks sumber daya digital yang semakin berkembang. Beberapa titik penting dalam sejarah perkembangan Zotero, yaitu pada peluncuran awalnya tahun 2006, Zotero pertama kali diperkenalkan sebagai eksistensi untuk Mozilla Firefox yang memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan dan mengelola referensi penelitian dari berbagai sumber online. Zotero sendiri berasal dari kata Albania yang berarti menyimpan. Apa sih itu Zotero? Zotero adalah sebuah perangkat lunak manajemen referensi yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola sumber-sumber penelitian. Perangkat lunak ini memudahkan pengguna untuk mengumpulkan, mengorganisasi, menyisipkan, dan membagikan referensi atau sitasi dalam berbagai jenis dokumen. Zotero cocok untuk mahasiswa, peneliti, akademis, atau siapapun yang bekerja dengan banyak sumber informasi. Lalu, fungsi utama Zotero. Yang pertama, mengumpulkan referensi. Zotero memungkinkan pengguna untuk menyimpan informasi dari berbagai sumber, seperti artikel, jurnal, buku, situs web, dokumen PDF, laporan, dan lainnya. Dengan fitur One Click Save, referensi dapat ditambahkan langsung dari browser ke perpustakaan Zotero. Yang kedua, mengorganisasi data. Zotero memudahkan pengelolaan referensi dengan folder atau koleksi untuk membagi sumber berdasarkan tema atau proyek, tagging, dan fitur pencarian canggih untuk menemukan referensi tertentu dengan cepat. Yang ketiga, mengutip dan membuat bibliografi dengan plugin untuk Microsoft Word, Google Docs, dan LibreOffice. Zotero mempermudah penambahan kutipan dalam teks dan pemberian bibliografi otomatis sesuai dengan gaya sitasi. Yang keempat, sinkronisasi data. Zotero menyinkronkan perpustakaan referensi Anda ke berbagai perangkat. Semua perubahan akan diperbarui secara real-time melalui akun Zotero. Yang kelima, kolaborasi. Zotero memiliki fitur grup yang memungkinkan pengguna berbagi referensi dengan kolega atau rekan satu tim. Lalu ada lagi fitur tambahan Zotero. Yang pertama ada ekspor data. Zotero mendukung ekspor ke format BibTeX, RIS, dan lainnya untuk digunakan di aplikasi manajemen referensi lain. Catatan dan anotasi. Pengguna dapat menambahkan catatan pada sumber atau menandai bagian penting dalam dokumen PDF. Dan yang terakhir, deteksi duplikasi. Zotero membantu mendeteksi dan mengelola duplikasi referensi. Lalu, apa sih kelebihan Zotero? Nah, kelebihan yang pertama adalah gratis dan sumber terbuka. Zotero itu perangkat lunak yang gratis dan sumber yang terbuka, memungkinkan pengguna untuk mengunduh, menggunakan, dan memodifikasi perangkat lunak ini tanpa biaya sepeser pun. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Antarmuka yang sederhana dan intuitif mempermudahkan pengguna baru untuk mulai menggunakannya, bahkan tanpa pelatihan atau pengalaman teknis. Yang ketiga, integrasi dengan pengolah kata. Zotero dapat terintegrasi dengan pengolah kata seperti Microsoft Word, LibreOffice, yang memungkinkan pengguna untuk menyisipkan kutipan dan daftar pustaka secara otomatis dengan berbagai gaya sitasi. Yang keempat, penyimpanan cloud dan sinkronisasi.
Pengguna dapat menyinkronkan pustaka referensi mereka secara otomatis di berbagai perangkat dengan penyimpanan cloud gratis hingga kapasitas tertentu dan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan dengan biaya tambahan. Yang kelima, kemampuan mengelola berbagai jenis sumber. Zotero tidak hanya mengelola artikel jurnal atau buku, tetapi juga situs web, media sosial, gambar, dan banyak format lainnya. Membuatnya sangat fleksibel untuk berbagai jenis penelitian. Lalu yang ketujuh ada eksis, dan yang keenam ada eksistensi browser. Dengan eksistensi untuk browser seperti Firefox, Chrome, dan Safari. Zotero memudahkan pengumpulan referensi langsung dari web dengan sekali klik. Selain kelebihan Zotero, ada juga yang namanya kekurangan. Yang pertama ada fitur penyimpanan terbatas. Zotero menawarkan penyimpanan cloud gratis yang terbatas, sekitar 300 MB, yang mungkin tidak cukup bagi pengguna yang membutuhkan ruang lebih banyak untuk menyimpan file dan dokumen lainnya. Yang kedua ada antarmuka yang kurang menarik. Yang kedua ada antarmuka yang kurang menarik. Meskipun fungsionalnya sangat baik, desain antarmuka Zotero tidak selalu dianggap modern atau ramah pengguna dibanding dengan beberapa perangkat lunak manajemen referensi lainnya. Yang ketiga ada fitur pembaruan lambat. Beberapa pembaruan dan fitur baru kadang datang agak lambat jika dibandingkan dengan perangkat lunak lainnya, karena sebagian besar pengembangan dilakukan oleh kontributor sumber terbuka yang bekerja secara sukarela. Yang keempat ada kesulitan dalam menangani referensi yang kompleks. Meskipun Zotero sangat baik dalam mengelola referensi standar, kadang-kadang bisa kesulitan dalam menangani referensi yang lebih kompleks atau tidak baik, terutama yang melibatkan banyak penulis atau format yang jarang digunakan. Yang kelima ada kompatibilitas yang terbatas pada beberapa platform. Contoh saja, pada mobile, Zotero tidak dapat digunakan atau tidak dapat kompatibel. Dan yang keenam, ada kurangnya fitur manajemen proyek. Meskipun Zotero unggul dalam hal manajemen referensi, itu tidak memiliki fitur manajemen proyek atau tugas yang lebih mendalam yang sering ditemukan dalam perangkat lunak lainnya. Demikian materi terkait Zotero yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.